Perkenalkan, nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi tingkat 1 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi laki-laki. Mari kita saksikan. Nah, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian kemudian fungsi-fungsinya apa saja dari sistem reproduksi wanita. Untuk yang pertama, teman-teman dapat melihat gambar ovarium yang ada di samping kiri. Nah, itu adalah gambar dari alat reproduksi wanita. Yang pertama-tama dimulai dari ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk memproduksi sel telur di dalam ovum dan menghasilkan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Kemudian ada tuba Fallopi atau oviduct yang merupakan saluran yang dilalui oleh sel telur dari ovarium menuju ke rahim yang berfungsi sebagai tempat lokasi umum terjadinya pembuahan atau fertilasi oleh sperma. Kemudian ada fimbriae yang berfungsi untuk menangkap sel telur setelah dilepaskan dari ovarium atau ovulasi sehingga dapat mendorong ke dalam saluran tubuh. Selanjutnya ada bagian uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat menampung dan memelihara janin yang sedang berkembang selama kehamilan. Nah, teman-teman dapat melihat bagian uterus itu ada di bagian atas di bawah fundus. Teman-teman dapat melihat di bagian itu ada endometrium, di mana lapisan yang berada di dalam dinding rahim yang akan menebal setelah siklus menstruasi sehingga dapat untuk mempersiapkan untuk melakukan implantasi embrio. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita yang terdiri dari myometrium yang merupakan lapisan otot tebal di tengah dinding rahim yang akan berperan dalam kontraksi saat bersalinan. Kemudian ada perimetrium, yaitu lapisan terluar yang melapisi bagian luas uterus. Kemudian ada serviks atau leher rahim yang berfungsi sebagai jalan masuknya sperma, jalan keluar darah menstruasi, dan jalan pembuka saat lahir persalinan secara normal. Kemudian ada cervical canal. Cervical canal ini berfungsi untuk menghubungkan uterus dan vagina. Nah, teman-teman dapat melihat bagian dari cervical canalnya ada di atas. Kemudian ada vagina yang berfungsi sebagai saluran untuk darah menstruasi keluar dan tempat masuknya sperma dan juga sebagai jalan lahir bayi. Kemudian ada ovarian ligament yang berfungsi untuk menghubungkan ovarium dan uterus. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang ada di atas, di mana ia menghubungkan antara ovarium dan uterus. Kemudian ada embrio. Nah, embrio ini adalah bagian yang ada di warna kuning. Teman-teman dapat melihat di bagian alat reproduksi wanita yang bagian kuning seperti telur, itu dinamakan dengan embrio. Embrio ini tahap awal perkembangan manusia setelah terjadinya pembuahan yang akan diimplementasikan di bagian uterus. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke organ. Nah, kemudian kita akan memasuki ke organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria ini dimulai dari penis, alat yang berfungsi sebagai pengeluaran urin dan air mani serta menerima rangsangan seksualisasi untuk melakukan ejakulasi. Kemudian ada uretra. Nah, uretra ini berfungsi untuk saluran di mana air seni dan air mani saat keluar dari tubuh. Kemudian ada prostat. Prostat berfungsi untuk memproduksi cairan yang bercampur dengan sperma untuk membentukkan air mani sehingga dapat menjaga dan melindungi sperma. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis menuju ke ureter untuk dilakukan ejakulasi. Kemudian ada testis. Nah, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, teman-teman dapat melihat bagian-bagian dari penis, kemudian uretra, prostat sampai dengan testis di bagian atas.
Teman-teman dapat melihat gambar yang ada di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian skrotum. Skrotum adalah kantung kulit di bagian luar tubuh yang dapat menahan testis. Kemudian ada epididymis, yang dimana tabung melingkar yang terletak di belakang testis yang berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma sebelum siap untuk dibuahi. Kemudian ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh dan pengeluaran urin melalui proses berkemih. Proses terjadinya kehamilan dimulai dari proses kehamilan terjadi ketika sel telur mematangkan dan dibuahi oleh sperma. Biasanya saat hubungan intim dilakukan pada masa ovulasi sekitar 2 minggu sebelum menstruasi. Setelah pembuahan di tuba Pavlovi, kemudian sel telur akan berubah menjadi zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian akan menempel pada dinding rahim yang terkadang menimbulkan flek implantasi. Setelah implantasi, kantung ketuban dan plasenta terbentuk untuk menyerupai nutrisi janin. Sementara hormon HCG meningkat dan dapat dideteksi melalui tes PEG. Pada tahap awal kehamilan, wanita akan mengalami tanda seperti mual, sensitivitas payudara, dan perubahan hormon lain. Masuk ke bagian ringkasan isi materi. Setelah apa yang saya sudah sebutkan, kemudian fungsi, kemudian menghasilkan hormonnya apa saja, nah dapat diringkaskan bahwa sistem reproduksi pria dan wanita. Pada wanita, organ utamanya adalah uterus, rahim, di mana sebagai tempat janinnya berkembang, kemudian didukung oleh lapisan seperti endometrium, serta vagina dan serviks sebagai jalan lahir. Sementara itu, sistem reproduksi pria berpusat pada testis untuk menghasilkan sperma dan hormon, yang kemudian akan disalurkan melalui vas deferens yang dicampur dengan cairan dari prostat dan seminal vesikuler. Proses puncaknya adalah kehamilan, yang dimulai ketika sel telur dibuahi oleh sperma sehingga dapat membentukkan embrio yang kemudian berimplantasi dan berkembang di dalam rahim.